Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan ini pemirsa nanti akan saya hadirkan salah satu nama yang disebut-sebut bakal meramaikan ataupun sosok yang satu ini adalah kubu yang masih sangat muda. Ini dari kubu Bakung Kidul Kecamatan Jamblang yang disebut-sebut bakal meramaikan pesta demokrasi di kalangan kubu sekabupaten Cirebon, yaitu Musyawarah Besar ataupun MUBES FKKC. Nah, bagaimana sosok yang satu ini pemirsa bisa ataupun ingin maju ataupun ingin meramaikan ya bursa calon ketua FKKC untuk 3 tahun ke depan, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini pemirsa. Dan saya kenalkan dulu, di sebelah saya pemirsa ada Mama Kubu Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, ada Ang Bambang Setiawan ST. Selamat pagi Ang Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ang Bambang? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya langsung ke Ang Bambang Setiawan sebagai Kubu Bakung Kidul Kecamatan Jamblang ya Kabupaten Cirebon. Anda saat ini sebagai Kubu Desa Bakung Kidul gitu ya. Nah, ini sudah berapa lama menjabat Kubu Bakung Kidul? Saya dilantik tanggal 29 Desember 2019. Jadi kurang lebih 1 tahun sudah menjabat Kubu Bakung Kidul. Oke, dan Anda belum lama menjadi dipercaya menjadi kubu ya, di Bakung Kidul Kecamatan Jamblang. Nah, potensi selama ini di Bakung Kidul itu apa saja sih? Potensi desanya apa saja gitu? Ya, Bakung Kidul memiliki potensi yang luar biasa, banyak sekali potensi, tapi kesejahteraan masyarakatnya belum maksimal dan juga pembangunan di Bakung Kidul belum maksimal gitu. Potensi yang ada diantaranya kita Desa Bakung Kidul dan wilayah Bakung atau Kecamatan Jamblang pada umumnya dikenal sebagai lumbung padi Kabupaten Cirebon gitu. Kemudian kita juga memiliki kuliner yang khas, yaitu tape bakung. Ya, tape bakung yang sudah cukup dikenal. Kita juga memiliki sejarah dan budaya yang cukup lestari, diantaranya ada kesenian berai dan juga kesenian tarian-tarian gitu, dan juga kita memiliki situs keramat dan lain-lainnya. UMKM di kita juga cukup berkelihat dengan baik, diantaranya adalah kita adalah sentra pengrajin rotan dan juga UMKM seperti kerupuk dan lain-lainnya. Ini adalah sebuah potensi yang menjadi modal kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Desa Bakung Kidul. Oke, dan itu potensi yang ada di Bakung Kidul. Dan beberapa waktu yang lalu saya hadirkan juga camat Kecamatan Jamblang ya, kemudian juga ada Mama Kubu Siti Winangun juga ini berbicara Jamblang secara umum ya, Kecamatan Jamblang. Di situ memiliki potensi. Malah ada yang berpendapat bahwa bagaimana melihat Kabupaten Cirebon, lihat saja Kecamatan Jamblang. Karena semua representasi Kabupaten Cirebon itu ada semua di Jamblang gitu ya. Nah, ada gerabah, kemudian ada tape bakung ya, semua juga ada di Kecamatan Jamblang, di situs-situs bersejarah. Ada berpendapat, bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan Kecamatan Jamblang yang memiliki potensi yang luar biasa ini dari sisi pariwisata gitu? Ya, Kecamatan Jamblang merupakan satu lokus yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kecamatan pariwisata, dan kita juga Pak Camat dan para kubu di Kecamatan Jamblang sudah berkomitmen untuk mewujudkan itu melalui pariwisata terintegrasi antar desa-desa yang ada di Kecamatan Jamblang gitu. Karena apa? Kalau secara bisnis ini adalah lokasi yang sangat strategis. Ya, kita tahu magnet pariwisata tertinggi di Kabupaten Cirebon diantaranya di Trusmi, cukup 10 menit saja akan sampai ke Jamblang gitu. Artinya kalau dalam bisnis lokasi kita sudah sangat memenuhi. Kemudian ada komitmen yang kuat dari stakeholder yang ada di Kecamatan Jamblang, tadi Pak Camat dan para kubunya, dan juga lembaga-lembaga desanya. Karena kita yakin pembangunan desa atau pembangunan kecamatan itu akan sustainable kalau berawal dari masyarakat desanya. Gitu. Alhamdulillah antusiasme masyarakat untuk menyongsong pariwisata di Kecamatan Jamblang itu sangat tinggi gitu. Yang selanjutnya ada hal yang tidak bisa dibangun serta-merta, ini heritage. Itu adalah yang bangunan-bangunan kuno juga gitu ya, di situ ada bangunan-bangunan kuno seni budaya seperti gerabah di Siti Winangun, kemudian berai di Bakung Kidul dan lain-lainnya. Itu adalah warisan nenek moyang yang tidak bisa diciptakan. Itu merupakan daya tarik pariwisata juga. Baik, Anda sebagai orang nomor 1 di Bakung Kidul ya, upaya Anda
selama 1 tahun lebih ini ya, karena Anda dilantik Desember di tahun 2019 yang lalu. Upaya dari pemerintah desa untuk mempromosikan Bakung Kidul yang tadi Anda sebutkan memiliki banyak potensi, itu diantaranya apa gitu? Ya, kita menetapkan sebuah tajuk untuk pembangunan desa Bakung Kidul, yaitu WIS Semedi. Apa itu WIS Semedi? WIS itu adalah sebuah outcomes yang ingin kita raih, yaitu menjadi desa wisata. Dengan outputnya adalah Semedi, atau meliputi 5 pilar, itu merupakan akronim. Yang pertama adalah desa sehat, desa edukatif, desa mandiri, desa eksportir, desa digital, dan desa ibadah. Gitu. Yang ingin kita raih di antara desa sehat pastinya itu adalah merupakan hal hakiki yang harus diraih sebuah desa dalam pembangunan. Kemudian yang lain-lainnya juga. Baik. Bang, saya menemukan sebuah buku kecil ini pemirsa ya, pemirsa di rumah. Di situ Bang untuk FKKC Sinergi ya. Anda sebagai kubu muda, masih muda, nampaknya saya baca-baca ini di buku yang kecil ini, visi misi FKKC, kemudian marwah atau spirit dasar seorang kubu ya, visi misi di sini Anda sepertinya siap sekali gitu ya. Bagaimana konsep Anda untuk memimpin FKKC untuk 3 tahun ke depan. Dan saya mendengar bahwa di belakang Anda sebagai konseptornya, di situ ada Mama Kuwu Gesik Kecamatan Tengah Tani, ada dari Mama Kuwu Karangwangi Kecamatan Depok, kemudian Mama Kuwu Bakunglor Kecamatan Jamblang, ada juga Mama Kuwu Sitiwinaun Kecamatan Jamblang ya. Nah, saya mendengar ya, ataupun informasi yang masuk ke saya, mereka itu adalah bahu-membahu untuk bagaimana Anda menjadikan orang nomor 1 di forum komunikasi Kuwu Cirebon. Nama Anda disebut-sebut nih, padahal Anda masih muda. Pendapat Anda? Ya, menurut kami, Mubes ini adalah momen yang sangat penting, yang pesta sangat demokrasi ya, pesta demokrasi untuk para kuwu, yang sangat menentukan nasib kuwu untuk kepengurusan 3 tahun ke depan. Untuk itu kita menyiapkan dengan sebaik-baiknya, diantaranya pastinya selain posisi nanti yang cukup strategis di kepengurusan yang mudah-mudahan bisa kita diamanahi di posisi itu, kita juga mengutarakan ide gitu. Karena itu adalah substansinya. Jadi kita pun menuliskan dan menjelaskan visi misi kita, karena itu adalah hal. Jadi Bang ini sangat siap gitu. Ya, siap. Sangat siap gitu ya. Dan siapa saja ataupun kuwu-kuwu mana saja yang selain 4 Mama Kuwu tadi yang mensupport Bang ya, konseptor di belakang Bang. Ada kuwu lain gitu, kuwu lain? Alhamdulillah banyak kuwu lain yang juga mendukung dari berbagai wilayah, dari berbagai wilayah gitu. Kemudian dari berbagai angkatan, kuwu ada angkatan-angkatannya, dan juga walaupun saya kuwu baru, saya juga mendapat apresiasi yang luar biasa dari kuwu-kuwu senior yang istilahnya sangat mendukung. Kuwu muda yang punya gagasan dan inovasi untuk bisa. Baik. Dan saya juga membaca ini dari kemarin ya. Ini ada visi misi, struktur organisasi, kemudian juga misi organisasi, misi advokasi. Nanti bisa Anda jelaskan. Tapi tahan dulu nih ya, Bambang dan pemirsa. Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Kuwu Bakung Kidul Kecamatan Jamblang, ada Bambang Setiawan ST, dan sosok yang satu ini pemirsa disebut-sebut ini bakal meramaikan bursa calon ketua FKKC untuk 3 tahun ke depan. Dan dilihat dari profil ya, Bambang ini adalah juga lulusan dari Institut Teknologi Bandung ya, Bambang ya. Dan di sini Bambang juga aktif di berbagai organisasi. Saya ingin menanyakan ke Bambang nih, Bambang, kenapa sih Anda itu kan sudah aktif, sudah banyak berkiprah di Bandung gitu ya, kemudian pulang ke Bakung Bakung Kidul. Kenapa gitu tertarik untuk membangun desa gitu? Ya, memang latar belakang saya sebagai seorang teknokrat, tapi waktu itu anti mainstream ya. Mungkin kalau kebanyakan orang ingin bekerja di perusahaan yang multinasional. Kalau saya dari awal, saya ideologi saya
adalah kembali ke desa. Gitu. Jadi setelah lulus kuliah, saya langsung kembali ke desa. Itu alasannya ya. Kemudian akhirnya Anda nyalon kuwu itu gitu ya? Iya. Itu perjalanan yang panjang karena itu 10 tahun yang lalu saya kembali ke desa, kemudian saya terjun ke dunia usaha walaupun dengan modal yang minimal. Akhirnya kita mengembangkan kewirausahaan di desa ya, atau yang cukup dikenal adalah jangkrik. Makanya kalau jangkrik, mengenal saya biasanya Bambang Jangkrik. Oh, Bambang Jangkrik karena di Google Bambang Jangkrik nanti keluar profil saya gitu. Nah, karena itu adalah wirausaha tapi juga sangat efektif untuk bisa memberdayakan masyarakat. Alhamdulillah ratusan masyarakat bisa kita berdayakan. Singkat cerita, setelah 10 tahun kemarin 2019 saya mengajukan diri didukung oleh masyarakat untuk bisa mencalonkan sebagai Kuwu Bakung Kidul dan akhirnya alhamdulillah terpilih ya. Alhamdulillah. Ya, terpilih. Nah, itu profil singkatnya. Oke. Dan di buku ini ya, di buku kecil ini secara psikologi Anda nampaknya begitu siap ya, dan visi misi yang nanti ketika para kuwu se-Kabupaten Cirebon misalnya, kuwu-kuwu dari berbagai kecamatan, berbagai wilayah mempercayakan kepada Ang Bambang, apa sih visi misi dari Ang Bambang itu? Ketika nanti terpilih menjadi ketua FKKC 3 tahun ke depan gitu Ang Bambang? Ya, memang ideologi saya dari awal bahwa Indonesia akan maju apabila desa-desanya maju gitu. Kemudian alhamdulillah sekarang mendapatkan amanah sebagai Kuwu Bakung Kidul. Kita saya memandang bahwa ini adalah momen yang luar biasa, yang sangat luar biasa untuk desa gitu. Karena sekarang ibaratnya desa itu sudah sebagai primadona. Kita tahu sudah keluar Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang menjadikan desa bukan hanya objek pembangunan tapi sebagai subjek pembangunan. Ya, demikian juga saat ini kita mengalami dari bottom up berarti ya. Betul. Itu adalah ini dan sesuai juga dengan nawacita pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Didorong oleh adanya SDGs ya, yang tadinya MDGs, menjadi Sustainable Development Goals atau pembangunan berkesinambungan, berkelanjutan yang menekankan desa sebagai inti dari pembangunan itu sendiri. Itu visi misinya ya. Baik, Ang Bambang, Anda kan tentunya memiliki sebuah konsep ya untuk 3 tahun ke depan saat rekan-rekan, sahabat-sahabat Anda, kuwu-kuwu mempercayakan kepada Ang Bambang untuk nanti menjadi ketua FKKC itu ya. Tentunya kan menurut Ang Bambang ini ada beberapa hal untuk FKKC ke depan. Dalam artian ini perbaikan, apa yang sudah ada ini baik gitu. Ang Bambang ingin lebih baik lagi gitu. Menurut Ang Bambang, hal yang urgen, signifikan yang mesti dilakukan itu apa saat Anda nanti dipercaya menjadi ketua FKKC? Ya, kalau dalam bisnis itu kan yang sangat penting itu adalah momen. Ini momennya sudah sangat pas. Ya? Momentum itu adalah sudah sangat pas. Momentumnya sudah sangat pas bahwa negara sangat aware terhadap desa dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai desanya itu sendiri sangat aware gitu. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini. Secara nasional kita sudah tahu dan perspektif COVID ini melandaskan desa sebagai zona ketahanan kesehatan dan ketahanan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan itu haruslah berasal dari desa. Karena itu pun sudah terbukti. Pandemi ini menjadi bahan introspeksi bagi kita, ternyata tulang punggung Indonesia adalah dari desa itu sendiri gitu. Dan pemerintah provinsi diantaranya sudah menargetkan Cirebon karena ketertinggalan kesejahteraan dan ekonominya dan juga karena lokasi yang sangat strategis sebagai wilayah pengembangan baru sebagai kawasan Cirebon Metropolitan Raya dan kawasan Rebana ya sebagai pusat industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, itu adalah momen yang harus ditangkap oleh para kuwu di desa atau Kabupaten Cirebon. Oh, itu yang harus menurut Anda yang ini urgen pasti harus dilakukan gitu. Karena momentumnya sudah ada. Momentumnya sudah ada, tinggal bagaimana kita masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan para kuwu pada khususnya itu menjadi penonton atau bisa menjadi subjek yang menentukan permainan itu dan sendiri. Termasuk Anda Ang Bambang bahwa di tahun 2020 ini di penghujung 2020 ini akan ada musyawarah besar FKKC itu dan ini adalah momentum Anda gitu. Iya, betul. Karena ini FKKC memiliki posisi yang sangat strategis karena alhamdulillah kita memiliki FKKC yang sudah didirikan oleh para kuwu yang terdahulu yang manfaatnya luar biasa dirasakan oleh para kuwu dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, tinggal bagaimana FKKC ini digerakkan supaya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan marwah kuwu
ya, termasuk juga marwah desa atau marwah bupati juga dan marwah Kabupaten Cirebon, ya. dan juga bagaimana mensinergikan berbagai stakeholder pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon supaya adanya percepatan pembangunan di Kabupaten Cirebon yang mana tujuannya untuk mengentaskan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon. Oke, Bang, di buku ini yang saya temukan beberapa hari yang lalu, ini ada misi Anda, ini salah satunya misi advokasi ya, Betul. ketika Anda dipercaya untuk menjadi ketua FKKC. Nah, apa yang disebut dengan misi advokasi itu? Iya, betul. Untuk menjawab tujuan dari FKKC itu sendiri, platform yang saya tawarkan atau saya usulkan nanti dalam Mubes kepada para kubu sekalian, yaitu kita mesti membangun sinergisasi. Jadi FKKC harus sinergi dengan stakeholder semua pembangunan yang ada. Jadi orientasi dari sinergi ini adalah sebuah visi bersama, visi besar, yaitu bagaimana Cirebon gagasan besar melakukan percepatan pembangunan. Jadi kalau bisa ya sangat jauh dari yang namanya hal-hal yang sifatnya pragmatisme, yang hanya mengandalkan keuntungan sesaat atau oportunis ya. mengapa untuk keuntungan pribadi dan golongan. Nah, menurut saya gagasan besarnya momennya sudah ada, tinggal kita bersinergi untuk mewujudkan itu bersama-sama. Itu yang disebut dengan misi advokasi. Nah, di sini disebutkan salah satunya adalah meningkatkan advokasi hukum kepada kubu, kemudian juga memperjuangkan kepentingan politik kubu dan desa sesuai prinsip otonomi khusus desa, gitu ya. Kemudian juga memfasilitasi perbaikan basis data desa dan seterusnya itu misi advokasi. Kemudian Anda menyebutnya ada misi keuangan dan misi organisasi. Apa maksudnya? Tapi tahan dulu nih, Bang dan pemirsa. Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali. Usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih bersama Mama Kuwu Bang Setiawan ya, Kuwu Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sebagaimana Anda ketahui dari awal, dari prolog hingga tadi ini menyampaikan bahwa Bang Setiawan ST ini siap untuk maju sebagai bakal calon ya ketua FKKC untuk 3 tahun ke depan, dan visi misi yang hendak nanti dibangun nanti ini juga sudah disampaikan. Dan ini pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan Bang tentang misi keuangan dan misi organisasi. Apa maksudnya menurut Anda? Silakan. Ya, ini adalah misi keuangan adalah hal yang sangat konkret yang perlu kita raih karena pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan itu tidak terlepas dari anggaran pastinya. Untuk itu kita semua, terutama nanti dalam lingkup FKKC adalah para kubu dan juga semua stakeholder, kabupaten dan lain-lain, sangat perlu sekali untuk concern untuk bisa menyerap atau meningkatkan serapan anggaran-anggaran gitu. Karena selain dari kekuatan dana desa atau dana-dana yang ada di dana reguler yang ada di desa, kita juga bisa untuk meningkatkan serapan anggaran dari kabupaten, provinsi dan pusat gitu. Karena dana-dana dari atas itu cukup besar sekali dan juga sekarang momennya pas. Semua sudah aware ke desa. Jadi apabila desa dipersiapkan datanya, kesiapannya, master plan-nya untuk bisa mengusulkan dengan mudah dan lancar dan juga ada pendampingan advokasi tadi, maka mudah-mudahan ada serapan-serapan anggaran yang dapat ditingkatkan dari jalur pemerintahan. Selain itu juga bisa dari jalur non pemerintahan dan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan desa, pendapatan PADES. Ini adalah misi dari dana desa itu sendiri. Itu misi keuangan ya. Betul. Kalau misi organisasi gitu, Bang? Pastinya ini adalah organisasi yang cukup penting yang harus kita benahi sistem organisasinya, meliputi yang pertama penguatan kelembagaannya. Itu penguatan kelembagaannya. Maksudnya penguatan kelembagaan FKKC? Iya, penguatan kelembagaannya supaya dia bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lain sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan gitu kan. Apakah mungkin notaris atau apa atau ada persyaratan apa, itu semua harus karena birokrasi kan ada persyaratan-persyaratan seperti itu yang harus diwujudkan. Demikian juga kalau menurut saya FKKC ini adalah organisasi yang sangat penting, meliputi kuku dan masyarakat. Jadi kita sudah sangat layak untuk bisa memiliki sekretariat atau tempat yang layak ya, yang cukup kantor lah ya. Kantor untuk FKKC yang
cukup layak sehingga memudahkan untuk kita beraktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi kita. Oke, jadi itu salah satu yang nanti akan Anda lakukan juga ya. Kemudian ada misi silaturahmi juga gitu. Iya, pastinya itu adalah hal yang penting. Ya, kita kedepankan upaya silaturahmi. Ya, upaya silaturahmi supaya terjadi sinergisasi. Jadi itu adalah hal lain yang akan kita lakukan dengan mengedepankan rasa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kita usung adalah itu, dan kita adalah semua stakeholder pembangunan yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan kita juga mengutamakan kewajiban daripada mengutamakan hak-hak kita, dan kita saling memudahkan Baik, satu dan sama misi lain sinergi gitu. Anda gitu? Ya. Misi sinergi Anda juga apa gitu Kang Bambang? Iya, ya misi sinergi ini harus dibangun dengan landasan tadi. Kita mengedepankan kepentingan umum dan kita membangun kekuatan. Sinergi ini sigma of energy. Jadi misalkan kabupaten punya 10, Kuwu punya 10, maka minimal menjadi 20. Nah, itu adalah energi yang sangat besar untuk bisa melakukan pembangunan, ya, akselerasi pembangunan. Ang Bambang, yang tadi Anda kemukakan ya, bahwa energi yang tadi Anda sebutkan, ini adalah Anda sudah lakukan secara konkret juga di Desa Bakung Kidul, ya. Dan ini juga akan Anda lakukan saat Anda dipercaya oleh sahabat-sahabat Anda di sahabat-sahabat Kuwu yang lain. Juga hal ini akan dilakukan ketika Anda terpilih menjadi ketua FKKC gitu. Iya. Ya, betul. Menurut saya masyarakat sudah sangat menunggu kita, ya, para pemimpin, walaupun kita hanya sebagai Kuwu, pemimpin atau kepala daerah terkecil di lingkup wilayah terkecil, tapi masyarakat sudah menunggu kita. Jadi sudah saatnya kita menghilangkan yang namanya pragmatisme atau hanya mengambil keuntungan jangka pendek yang terlalu pragmatis. Dan kita juga tidak baik sekali apabila kita sifatnya oportunis atau hanya menguntungkan diri kita pribadi atau golongan. Kita sudah saatnya menitik beratkan pembangunan itu adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat kita. Oke. Dan Anda juga di visi misi yang Anda tulis ini, itu di situ juga Anda menyebutkan secara tidak langsung adalah pembangunan karakter dan juga sumber daya manusia dari kuwu yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan cara apa gitu, Kang Bambang? Ya, itu ada fungsi advokasi. Ya. Advokasi, pastinya setiap kuwu itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka perlu sekali adanya upaya-upaya advokasi, meliputi upaya komunikasi, upaya pendampingan, dan juga upaya-upaya teknis. Yang ini harus kita lakukan bersama. Karena kuwu juga kita dibina juga oleh kecamatan, kabupaten, dan lain-lainnya. Kita juga ada pendamping desa, dan juga ada forum kuwu yang juga ikut melakukan advokasi tersebut. Jadi semua pihak yang kira-kira berwenang untuk bisa melakukan advokasi atau pendampingan ke desa, mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk bersama-sama gitu. Karena banyak sekali dan semua kuwu memiliki niat yang baik, tapi terkadang tidak bisa untuk mengimplementasikannya. Iya, itu berbenturan. Nah, sayang sekali, sehingga tidak terjadi percepatan pembangunan. Nah, SDM kuwu harus bersama-sama kita tingkatkan, dan juga SDM perangkat desa termasuk juga, dan secara umum SDM masyarakat di Kabupaten Cirebon. Baik. Dan sayang sekali nih, Ang Bambang, usai sudah ya kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Ang Bambang, di closing statement, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah atau untuk kuwu-kuwu sekabupaten Cirebon? Silakan pesannya apa gitu. Ya, pesan saya, mari kita bersinergi. Ya, mari kita berinovasi, mari kita suarakan pembangunan desa, karena ini adalah momen yang sangat strategis untuk desa agar bisa maju. Mari kita semua mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan-kepentingan yang lain, dan juga kita mengembangkan kebersamaan dan semangat untuk para kuwu. Mari kita membangun FKKC. Saya melontarkan ide dan gagasan tentang FKKC, tapi saya yakin akan terpilih yang terbaik dari yang baik gitu. Ini adalah partisipasi saya gitu, dan mudah-mudahan dengan semangat dan kebersamaan para kuwu sekalian kita bisa meningkatkan kemajuan desa kita untuk menuju desa-desa yang mandiri, Cirebon bersama, Jabar juara, dan Indonesia yang maju. Baik. Oke, terima kasih nih Ang Bambang ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Semoga tercapai sukses apa yang ingin menjadi cita-cita dari Ang Bambang ya, menjadi ketua FKKC untuk 3 tahun
ke depan ya. Saya tunggu nih informasi-informasi selanjutnya, termasuk informasi dari Mamaku Siti Winangun, Mamaku Gesik Tengah Tani, Mamaku Mamaku Karangwangi Jamblang, Mamaku Bakung Lor ya. Saya tunggu informasi-informasinya, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.